Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya, ini tentang master dropship. Jadi pola ini yang biasa saya pakai juga, mungkin bagian terakhir ya. Ini akan saya jelaskan untuk materi-materi sebelumnya nih. Dari awal saya coba rangkum sedikit ya. Pertama kita harus cari produknya ya. Cari produknya lewat riset, entah itu riset dari marketplace luar, dari YouTube atau dari iklan yang lewat-lewat di timeline kita ya. Lalu bikin fanpage dan branding dengan yang sudah saya share di video sebelumnya ya, ditonton aja bagaimana cara branding. Lalu bikin postingan iklan. Kalau Anda susah untuk membuat postingan iklan itu bagaimana, cari aja di iklan serupa, iklan dengan produk serupa. Kalau misal jualan celana, rok celana ya, ini tulis pakai tools ini ya, Epismol tool di bagian post kompetitor, lalu klik aja rok celana seperti itu ya. Cari kira-kira postingan itu yang rame komentarnya, ditiru konten iklannya, gambarnya seperti apa ya, tiru semua, di ATM lah. Modifikasi dikit, kalau headingnya kurang nendang Anda bisa ubah headingnya, isinya, lalu kontaknya, lalu iklankan lewat PPA atau CTW. Tapi kalau misal Anda budgetnya minim banget, saya sarankan pakai PPA aja ya. Nanti saya ajarkan teknik cara beriklan minim budgetnya. Lalu di sini set audience per night, hijau ya, per hijau. Set audience untuk speed test ya, untuk speed test. Ingat, speed test kita bermain di pola di tipe itu ya, tipe kedua lah. Tipe kedua itu kan artinya saya jelaskan yang di video sebelumnya, ada 3 tipe kita bermain iklan. Yang pertama adalah detail banget, yang kedua adalah lumayan detail, yang ketiga adalah ekstrim ya, jadi asal iklan jebret ya, tanpa kita harus mengoptimalkan data mana yang akan kita pakai ya. Jadi kita akan bingung nanti kalau ternyata ya, kalau memang lagi hoki rame, kita nggak dapat datanya ya, itu yang rame dari interest mana ya, seperti itu. Oke, seperti ini misalnya, jadi seperti ini misal kita beriklan untuk produk celana, kita kan targetkan seperti ini. Ini gambarannya biar Anda sedikit paham juga, saya menjelaskannya lebih mudah ya. Sini kan rok celana. Nah, ketika kita menargetkan rok celana, di situ kan nanti ini tujuannya kan kita ingin menargetkan semua rok celana nih. Ini sampai segini, ya. Padahal di dalam ini target ini dia ada semacam jangkauan audiens yang harus dicari, di mana audiens itu bisa menghasilkan winning campaign. Winning campaign itu nanti jangkauan interestnya itu mendapatkan banyak sekali konversi. Nah, di mana kita akan mencari? Nah, seperti ini ya. Bentar, saya hapus dulu. Terus nah, ini ya. Oke. Nah, di sini dimana kita tugasnya untuk split test itu mencari interest yang bisa mendapatkan winning campaign ya. Entah itu ke sini ya. Ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan detail banget. Nah, seperti ini sampai kita menemukan nanti akan kemana ya. Nah, sini ya, sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika winning campaign terjadi ini ya, bisa nah, misal seperti ini kita menemukan audiens, misal kita menargetkan para penyuka jilbab. Nah, seperti ini mungkin ada respon segini untuk rok celana, atau kita menargetkan yang menyukai kira-kira Mama Dede ya. Mungkin segini, Yusuf Mansur mungkin segini gitu, atau audiens apalah yang bisa menemukan audiens yang ketika itu banyak konversinya lah, kita akan mencari yang audiens seperti itu. Nah, ini masih tanda tanya itu. Yang kalau audiens seperti ini nih banyak konversinya, ini kan konversi ini ibaratnya konversinya ya, level konversi lah untuk mendapatkan. Nah, ini ya tugas kita split test itu untuk mencari
audiens mana yang bisa menghasilkan winning campaign ya. Jadi kita coba beberapa audiens ya. Nah, ini gunanya kita split test, banyakin adset ya. Oke, ditonton aja video sebelumnya bagaimana kita cara memulai split testnya ya. Seperti itu, set audience, niche ya, untuk split test. Jadi per niche, jadi seperti ini ya niche. Nah, ini saya sudah mengiklankan yang video sebelumnya sebanyak ini. Ini kalau Anda budgetnya minim, Anda bisa pakai 10.000 aja PPE ya. PPE nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat iklan minim budget. Nah, ini per niche maksudnya untuk adset interestnya tentang jilbab, lalu adset berikutnya tentang resep, terus tentang ibu anak, terus artis atau public figure ya. Nah, bisa brand produk ya, atau web, segitu ya. Nah, macam-macam ini banyak sekali sebenarnya. Ini banyak sekali. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke, jadi per niche seperti itu. Lalu penuhi kolam. Jadi untuk beriklan pun juga kita nah ini. Nah, dalam beriklan pun untuk mencoba ini ya. Nah, untuk kita beriklan split test, kita pakai niche ini kayak ini. Nah, ini pastikan kita berikan nggak sia-sia. Jadi di sini nih, di dalam prosesnya sebelum menemukan winning campaign, kita sebisa mungkin harus mendapatkan jejak-jejak mereka. Kan ada sebagian kalau misal kita belum menemukan winning campaign, tapi minimal kita udah mendapatkan jejak mereka sebagian nih ya. Nah, misalnya prospek yang tertarik ya. Nah, jejak-jejak mereka itu kita jaring di dalam pixel. Jadi ini gunanya Facebook menyediakan fitur pixel ya. Nah, ini pixel. Jadi jejak mereka yang agak kepo ya, walaupun kita belum menemukan winning campaign, tapi udah ada yang kepo-kepo, kita jejaknya kita saring ke pixel, oke ya. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi ada dua tujuan. Nah, kita mencari winning campaign, di mana dalam prosesnya untuk mencari winning campaign ini kita mendapatkan data-data yang mereka ya. Nah, gitu. Lalu untuk bagaimana kita memaksimalkan data pixel itu. Bentar ya. Berikutnya adalah ini ya, penuhi kolam pixel dan kolam BPM ya, itu ya. Nah, tadi ini data pixel dan BPM ya. Tadi ini BPM. Beda ya, beda kolam ini. Ini atau WhatsApp. Kalau pixel nanti kita bisa gunakan untuk dipakai iklan selanjutnya. Kalau BBM kita akan selalu follow up ya. Nah, ini juga ke sini, masuk ke sini, diusahakan ya minimal adalah ya. Jadi kita beriklan nggak ada closingnya, belum ada closingnya, minimal kita udah mendapatkan mereka prospek masuk ke kolam BBM kita, dan jejak-jejak mereka juga udah kena di data pixel seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masih maksimalkan BBM. Bentar ya, lagi. Nah, kalau BBM itu BBM atau WhatsApp. Nah, ini kita maksimalkan, ini dioptimalkan lewat CS ya. Kalau Anda belum punya CS ya Anda pegang sendiri lah. Di sini tugas tugas pemegang ini untuk memfollow up, untuk membuat prospek itu segera closing ya, dimana tujuannya adalah closing. Di follow up lagi ya, kalau ada yang nanya ya dijawab sampai closing ya. Ini closing, ini pakai teknik closing, bisa Anda pakai teknik closingnya Kang Dewa ya, itu udah banyak bertebaran, berikutnya dipelajarin saja. Nah, ini untuk BBM, maksudnya BBM. Kalau WhatsApp bagaimana? Kalau pixel bagaimana? Kalau pixel nantinya kita, kalau kan ada dua nih, kalau misal pixelnya udah banyak ya, ribuan ya, sampai nolnya banyak, misal ribuan, ribuan. Nah, kalau ribuan ya, ini ribuan. Nah, ada juga kalau misal cuma berapa ratusan tok ya, ratusan.
ratusan. Ini ada dua tipe. Nah, di sini tugasnya lain, pengerjaannya lain. Kalau bisa ribuan, Anda bisa langsung beriklan dengan audiens ini dipakai langsung buat iklan kedua ya. Ini dipakai untuk iklan kedua. Kita bikin iklan kedua dengan hard selling, langsung jualannya pakai audiens ini ya. Nah, kalau ini satusan kan kurang banyak nih, ini harus di lookalike dulu. Nah, lookalike tuh ada di sini misalnya. Teman ya, untuk lookalike di sini audience audience, lalu ke lookalike. Komen tonton aja video sebelumnya ya. Situ lookalike, habis lookalike hati lookalike ya, lookalike entah itu 1% atau 2% ya, jangan lebih dari 2%. Saya anjurkan 1 atau 2. Nah, ini data ini baru diiklankan yang kedua, seperti itu. Ini kalau kurang banyak pun ini bisa juga di lookalike ya. Ini bisa diiklankan langsung, bisa di lookalike ya, 2%, 2% atau 1 atau 2% ya lookalike. Jadi seperti itu jalannya kita bermain iklan. Jadi minimal kita ada budget lah untuk mencoba ini ya. Nanti ada saya ajarkan di iklan untuk yang punya budget minim, yang optimal itu bagaimana caranya ya. Seperti itu. Walaupun kita belum menemukan winning campaign, minimal kita sudah menemukan data dan menemukan ini lookalike minimal, walaupun enggak jebret ya. Tapi kalau Anda ingin menemukan winning campaign, Anda selalu iklan terus, bikin acak baru, kembangkan insight baru terus ya. Ide-ide audiens yang akan dicoba. Kalau ini insight ini audiens ini gagal konversi, coba lagi, niche-nya lain, coba terus sampai menemukan seperti ini. Dimana memang tugas berat ya. Bukan tugas berat, memang para pengiklan itu yang sulit tuh seperti itu, menemukan winning campaign. Di tengah-tengah jalan dia langsung lesu, motivasinya, semangatnya jebol karena udah iklan banyak tapi ternyata enggak closing ya, itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau Anda pun belum menemukan winning campaign-nya, minimal Anda sudah mendapatkan datanya ya. Ini data-data mereka yang agak tertarik ini dimaksimalkan jejaknya sama di prospek berikutnya lewat sini ya. Misalnya di lookalike itu mencari audiens yang serupa dengan para prospeknya. Nah, ini para prospek ini yang merah tuh. Beratnya ini udah tanya-tanya kepo lah. Jadi mereka yang mirip-mirip dengan ini ya, orang-orang yang mirip dengan kriteria ini siapa saja, jadi masuk ke lookalike ini. Nanti mereka akan menjadi target iklan kita berikutnya. Oke, seperti itu caranya ya. Tuh, bisa follow up, lakukan pola ini, dan untuk Anda bisa menguasai iklan, kuasai dulu satu produk dulu sampai jebol, sampai dapat winning campaign. Oke, kalau Anda berlebihan dapat punya modal iklan, yo Anda bisa memakai pola ini untuk beberapa produk. Jadi banyak jalan iklannya banyak. Anda punya 2 produk atau 3 produk dijalankan seperti ini, ada banyak atau produk banyak. Itu kalau Anda punya budget berlebih. Kalau Anda budgetnya di TikTok ya, dan sebaiknya satu dulu ya. Nanti akan saya jelaskan cara iklan budget minim. Oke. Nah, untuk berikutnya adalah saya akan menjelaskan 3 tipe audiens ya, mendapatkan audiens ya. Cari riset lah, dapatkan audiens ya, 3 tipe. Kita bisa mendapatkan audiens itu ini, ini ya. Sebentar, post. Nah, ini audiens ya. Nah, audiens. Jadi sumber audiens itu, nah ini audiens. Bagaimana kita mendapatkan audiens? Ini yang masih awam ya. Kalau Anda masih susah dipahami oleh Anda yang pengiklan awam. Nah, di sini ya. Sini ya kesulitan ya mereka ya. Nah, audiens ini. Nah, ini audiens. Nah, ini didapatkan dari mana aja? Saya jelaskan. Audiens ini ada 3 yang disediakan oleh si Facebook Ads ini.
pertama adalah, sebenarnya itu udah saya jelaskan di video sebelumnya ya, mipil saya jelaskan. Nah ini ya, ada custom audience ya, custom audience. Nah itu salah satunya bisa diambil dari email. Kalau Anda bisa mengumpulkan banyak email orang-orang tertarget, bisa pakai email marketing, jurus email marketing, pakai nomor telepon ya. Lalu ini nih, ini jarang-jarang saya pakai seperti ini, atau UID, ID ini ya, Facebooknya seperti itu. Saya tulis saja ya, save custom audience ya, ini ya, bisa dari data pixel ya, nomor HP atau email ya. Oh ya, ini data pixel, nomor HP, email dan lain. Oke. Nah ini seperti ini. Ntar ini dari nomor HP, email ya. Oke, seperti itu. Ntar ya, saya gabungin dulu. Nah ini dan lain-lain ya, custom audience. Nah ini bisa sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya. Custom audience ada apa lagi? Ada data pixel. Nah ini bisa ya, kita akan mendapatkan para pengunjung traffic ya, para traffic ini blog yang akan kita optimalkan. Ini nanti udah kemarin ya, kemarin ya, video sebelumnya ya. Nah ini saya udah mendapatkan ini custom audience, dimana saya udah mendapatkan ada minimal ada 80 yang ngeklik ya dari iklan saya. Nah, iklan saya ini bentar tuh, gambarnya ngeri nih tuh, sorot. Ini baru semalam ya, semalam saya iklankan ini pagi. Nah ini iklan saya ini belum ada, ini semalam, iklan saya semalam ya, iklan saya semalam. Ini belum ada, ini saya bikin video pagi, jadi iklan baru jalan berapa jam lah, 6 jam, 8 jam lah ya, 8 jam. Nah ini masih kurang, soalnya saya butuh lihat iklan prosesnya tuh minimal 3 hari lah, 3-5 hari ya, seperti ini lah. Dimana untuk mendapatkan untuk melihat iklan ini jangan langsung nyerah ya, nggak ada yang komen langsung tutup seperti itu ya. Tujuannya saya adalah iklannya mendapatkan ini lah nih. Nah dia yang mengeklik ini ya, mengeklik si ini ya, ini bisa masuk ke dalam custom audience saya. Ini udah saya pasang pixelnya, yang kemarin udah saya ajarkan ya cara memasang pixel ya. Nah seperti itu. Nah ini audience, jadi untuk mendapatkan audience ini ya. Nah biar nggak repot-repot, ini dari mana, ada 3 cara ada yang disediakan dari save audience ya. Ini manual nih, kalau save audience dari uncheck audience. Sini audience coba lagi ya, ambil lagi ini mana audience tentang ini masih ya, custom audience. Nah ini dari web traffic udah, tadi aplikasi ini jarang saya pakai. Nah ini yang penting nih, ini belum saya jelaskan yang new dari engagement on Facebook di aktivitas mereka ya. Nah untuk mendapatkan, saya membuat audience baru ya di sini nanti nongolnya. Nah ini saya targetkan orang yang mengklik video yang melihat ini ya, jejak mereka yang melihat video ini akan saya jaring jejaknya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi custom audience video. Jadi untuk membuat jejak para pengunjung video ya, pastikan Anda sudah membuat postingan ya, postingan terlebih dahulu di dalam page. Nah nanti sini bisa ditelusuri, kita bisa menjaring jejak mereka yang melihat video minimal 3 detik lah ya, atau 10 detik, atau minimal 25%-nya dari durasi video itu ya. Nah ini mau kemana ya? Kalau ini kan tergantung nih, kalau misal audiens itu tertarik banget dengan produk, kan mesti nonton sampai rampung. Ini produk apa sih ya, oh bagus, itu udah ada tingkat untuk
dia melihat lebih lama video Anda, itu tingkat ketertarikannya lebih gede ya. Jadi jangan 3 detik. Nah 3 detik mungkin dia salah pencet salah pencet, nah itu nanti gagal, kita bisa mendapatkan kurang tertarget ya. Nah minimal 50% lah, minimal 50%. Oke, ini pilih video mana. Nah ini benchmarknya dipilih video mana yang akan dicari ini ya. Bisa mana 5% ya. Oke, udah banyak dilihat sebenarnya 1000-an. Oke ya, tuh selama 180 hari di kalau ketika ada bulan berikutnya ada yang masih ngeklik ini video ini, yang masih terjaring ya dengan data pixel ini. Oke, ini video 25% ya, 25% di rumah roller. Saya namanya aja biar untuk membedakan aja ini ya. Oke, create audience. Thank you. Nah, thank you. Nah, kan ada nih. Oke, itu caranya. Step. Nah, ini untuk membuat iklan. Nah, enggak usah lah. Expand tone aja udah. Nah, ini kan. Ini kalau udah terisi minimal 20, dia akan hijau ya. Nah, ini 80, ini 20. Oke. Begitu caranya. Untuk beriklan itu minimal nggak closing ya, kita dapat datanya ya, data pixel, atau ada yang berkunjung ke BBM. Nah, sampai mendapatkan ini. Nah, kalau Anda nyerah ya Anda maksimalkan pixelnya. Kalau Anda pengen dapatkan ini si unique campaign ini, Anda terus cari insight baru, ide audiens baru ya. Nah, seperti itu. Udah 24 menit. Masih lama ya, masih lama pembahasannya. Nah, seperti itu ya. Dan lain video ya. Penonton video penonton lalu apa ya, traffic ya, traffic web ya. Oke, pixel ya, pixel ini materi ini akan saya bagi nanti kalau udah selesai semua ya videonya. Nanti saya rangkum dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan lainnya nyari sendiri ya. Lalu similar audience itu bagaimana? Similar audience itu ya lookalike. Ya ini lookalike ini ya. Jadi kalau kita udah mengumpulkan si custom audience ini ya, nah ini bisa lookalike, di lookalike. Nah jadi ini lookalike ya, lookalike. Nah di sini lookalike itu bisa kita dapatkan dari ini ya, engagement, custom audience, sama nih yang bisa didapatkan dari penonton video. Nah ini ya, pixel dari sini ya, kita bisa dari sini, lalu bisa dari likers fanspeak. Nah ini bisa, jadi yang mengelek ini bisa di lookalike. Jadi orang-orang yang mengelek ini ya, mengelek rahasia cantik alami, nah, di lookalike itu tujuannya kita akan mencari orang-orang lain yang aktivitasnya itu serupa, yang menyukai seperti ginian serupa dengan mereka yang like itu ya, orang-orang yang like. Jadi dicarikan oleh si Facebook. Nah lookalike nih ada pilihannya, kita mau mengelolek ya, misal ya saya like page, nah page rahasia cantik alami kan ya. Nah ini yang like, ini ya yang like, klik ini 1% aja. 2% kemiripannya akan lebih luas, semakin kesini semakin nggak mirip, jadi semakin dikit jadi kemiripannya lebih mirip. Nah seperti itulah. Oke, jadi antara 1 dan 2, kalau 0 nggak bisa, 0 ya nggak jadi. Oke ya, seperti ini. Sumbernya dari yang like halaman saya rahasia cantik alami, lalu 1%. Apa lagi nih ada ya, itu hasilnya kemungkinan dapatnya segini. Oke, 2% segini. Create ya, create audience. Aduh, usaha 1 aja tuh, 1 aja, bisa 2 monggo. Nah 2 sekalian nggak apa-apa, terus 1 aja. Oke, nah yang 1% aja ya, 1%. Create audience. Nanti nongol sini lagi tuh, nongol ini, ditunggu aja
1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, seperti itulah, lagi diproses sama si Facebook. Jadi yang menyukai ini lagi di lookalike, lagi dicarikan si Facebook audience yang serupa dengan mereka ini ya, yang nge-like ini ya. Oke, jadi lookalike itu bisa ditampilkan dari ini, yang yang like fanspage dari pixel, seperti itu. Terus dari mana lagi nih? Nah, oh ya, video udah ya tadi ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah save audience, ini manual. Kita mendapatkan ini custom audience yang manual. Manual ya ini, bukan lookalike, bukan custom audience, tapi kesini. Nah, ini save audience ya. Kalau kita udah namanya sini. Nah, kalau kita udah, kita bisa mencari sini. Maaf, di belepotan ini ya. Kita menargetkan audience lewat tools ini, tools audience insight ya, audience insight. Nah, ini klik everyone on Facebook, ini Indonesia. Nah, di sini kita targetkan seperti ini ya. Misal aja ya. Nah, ini misalnya cantik Yogi. Ini saja. Nah, ini ketika udah misal udah benar-benar Anda menargetkan, misal jualan rok celana, misalnya ini jilbab, jilbab ya. Ini Anda riset lewat ini, lewat tools ini. Jadi kalau udah fix ya, ini misal woman aja. Nah, kalau udah fix ini semua diisi ya, semua. Simpan ke sini, save, ditulis sini, misal rok celana, nanti nongol kok, ini save. Nah, jadi target Anda ini udah ke save, nongolnya ke sini, tuh, press ya. Ini custom audience, apa namanya, save audience. Nah, dari situ, jadi kita cari audience dari yang manual dari sini, ataupun bisa langsung dari iklan ini. Nah, iklan ini sini ya, iklan ini ya. Nah, sama kok prosesnya. Nah, itu rok celana nggak ada ya, rok celana ya, produknya celana. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Inggris. Jilbab misalnya, hijab. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah nanti save ya, save bisa audience. Ini kalau udah ditentukan nih, misal tek ya. Nah, misal tek seperti ini, save aja, sama kok. Tuh, save, tulis celana 2 ya, ini malah United States ya, ini misal aja. Nanti nongolnya sama ke sini kok. Tuh, nongol lagi nih, press ya. Oke, nah kan ada 2, masuk ke sini ya, tuh, itu save audience. Jadi kita kalau ingin beriklan ya, beriklannya audience, oke lah. Nah, ini bisa menggunakan audience mana yang kita pakai. Oke, save audience. Ini save audience bisa kita pilih, kita udah tadi ya. Nah, tuh save audience bisa pakai sini ya, like. Jadi kalau misal ini ya, kita iklan kedua, ini fungsinya itu untuk iklan yang kedua. Nah, ini dimana iklan kedua itu kita pakai yang mana, mau lookalike atau yang pixel langsung, atau save audience. Save audience itu ketika kita udah menemukan winning campaign ya, winning campaign. Ntar saya taruh sini ya. Nah, ini ketika kita memang lagi hoki jebret sampai sini ya, banyak yang itu, banyak konversinya. Nah, di sini aset inilah ya, si aset inilah yang harus kita save audience. Nah, save audience.
Nah, di mana save audience ini nanti dipakai di sini. Nah, di sini. Ini save audience ya. Save audience. Nah, ini kan tiba-tiba kita menemukan adset ya. Adset tuh ini. Bentar ya. Adset iklan. Nah, iklan nah, udah di save audience ya. Save audience. Lalu save audience ini dipakai untuk iklan yang kedua, di mana budgetnya udah kita naikkan. Nah, ini akan tendang lagi kita, soalnya kita udah menemukan winning campaign-nya ya. Ya, budgetnya dinaikkan untuk iklan kedua, itu jebret langsung. Karena kita untuk split test tiba-tiba kita menemukan winning campaign ya. Nanti adset satunya ya, jebret. Ini udah harta karun. Jadi jangan menyerah sebelum Anda menemukan winning campaign ini ya. Winning campaign ini ya. Seperti itu metode iklan ya. Nah, kita bagaimana harus split test, bagaimana harus mendapat winning campaign. Ini kan hasilnya. Misalnya, ini untuk PPA 2, satu resep, satu ibu dan anak. Ini responnya belum banyak, jadi saya belum menemukan si winning campaign ini. Ya, tuh. Ini ada beberapa tadi yang komen, tapi tentang produk, jadi gak efektif. Terus apa ya, yang negatif seperti itulah, langsung saya hapus. Ingat ya, jadi yang komen-komen negatif mending hapus biar aura jualannya bisa positif. Jadi hapus terus di banned ya, jangan lupa biar dia nggak ngebaca iklan kita lagi di ban. Ada kok nanti tulisannya ban ketika kita ngapus ya, kita ngapus buat komentar orang, nanti ada ban apa blok lah, blok si nama itu, delete terus di blok, banned. Oke, seperti itu ya cara beriklan. Oke, mendapatkan audiens sudah, save audiens udah ya, lewat save audiens bisa ya, via inside audience atau via iklan langsung ya, iklan langsung yang iklan. Nah, seperti tadi. Oke, seperti tadi sudah saya contohkan. Nah, ini ya, ini nanti catatannya akan saya kasihkan kepada Anda biar bisa terlihat videonya untuk membaca ini. Oke, nah tips FBS ya. Nah, ini udah ya, create audience dari custom audience dari penonton video tadi udah ya, cara mengumpulkan audiens dari penonton video yang 25% lah. Loh, kok 25%? 50% nih, salah, harus 50, salah klik itu ya. Ini ya, saya ajarkan lagi lah, enggak apa-apa. Ini cuman bikin lagi enggak apa-apa kok. Nah, ini yang 50% ya, 50%, bikin lagi aja enggak apa-apa. 50%, yang 25% bikin semua enggak apa-apa. Nah, nanti Anda terserah mau pakai yang mana. Oke, seperti itu. Ini juga video nih, postingan lain ada video, semua postingan dalam bentuk video kan nongol di sini. Ini flashbacknya dicari dulu, confirm ya. Audiensnya dari Remalor, video ya, video 20%. Remalor apa ini 50% sebenarnya, cuma saya nulis salah ya, tuh nggak tahu nih. Ini aja lah tuh. Nah, ini ya, 50%. Oke, ini nomor. Nah, ini beda kan ya, kalau pixel pengunjungnya tuh merapatnya dikit, kalau ini kan audiens, save audiens, memang target potensialnya kan ada, udah tercantum di sini, udah nongol, jadi nggak akan berubah ya, kecuali kalau kita edit interestnya tambahin atau kurangin ya, berubah. Nah, kalau lookalike udah tetap nih, udah dapatkan lookalike-nya dari 1000 ini ya, lookalike ya, 1000 yang nge-like ini dicarikan si Facebook ya, carikan Facebook orang yang mirip tuh ada 804.000 ya, ini lookalike. Nanti bisa saya pakainya seperti ini. Nah, ini lookalike kan, nah ini kemudian lookalike dipakai tuh, dipakai klik tuh. Ini untuk iklan kedua ya, jangan iklan pertama nggak ada lookalike. Yang kedua ini akan
efeknya banyak kok, efeknya keren. Nah ini kan iklan saya nih. Nah iklan saya ini memakai lookalike dimana saya udah mendapatkan data pixel ya dari iklan-iklan sebelumnya. Karena ini saya mengajarkan dari awal ya, jadi saya bikin akun iklan baru. Jadi kalau Anda masih pemula, biar nggak bingung bagaimana cara mengoperasikan ini otak-atik iklannya. Oke, nah ini seperti ini. Nah, hasilnya ini saya stop karena produknya banyak yang nggak cocok kulitnya. 39 menit, masih lama ya, masih lama. Lalu berikutnya adalah mencegah iklan disable atau flashback itu unpublish. Nah di sini banyak yang berkeluh, flashback saya kok unpublish sendiri, gimana, kenapa itu ya? Nah ini kenapa, karena ini ada beberapa penyebab ya. Kadang si Facebook itu melihat Anda beriklan produknya nggak dicantumin, itu jualan apa sebenarnya, kok bikin nggak kena iklannya. Jadi fokus iklannya tuh kena, minimal ada jenis barangnya ditulis ya, spek produk atau harga jelas. Kalau Anda hoki ya, nggak kena publish, tapi minimal ada produknya ditulis ya, spek-speknya seperti itu, iklannya yang jelas ya. Nah kalau iklan CTW klik to website ya, di website itu yang benar ya, yang relevan. Nah kalau yang website yang relevan, jangan nipu-nipu web relevan dengan produk, pastikan beneran jualannya beneran ya. Nah jualannya beneran, fokus jualan benar, karena kalau ini nggak benar, si para pengunjung itu akan memunculkan negatif feedback, jadi respon yang negatif. Oke, ada postingan kayak ketika komennya jelek-jelek itu ya langsung hapus saja, jangan terlalu banyak komen negatif ya, dari report. Kalau iklannya juga pastikan jangan terlalu mengganggu, iklannya yang benar aja. Jadi kalau ketika orang melihat iklan Anda itu nggak ganggu banget, iklannya benar, nggak di report ya, kan biasa ada namanya itu fitur untuk laporkan iklan seperti itu ya, itu hindari seperti itu, makanya iklannya yang benar. Oke, itu untuk cara mencegah iklan unpublish. Nah berikutnya adalah cara riset audiens dengan teknik sniper. Nah ini penting banget nih, ini kalau Anda punya budget yang berlebih, ini untuk split test tuh penting banget, karena dimana kita akan memakai logika kita untuk menentukan audiensnya, teknik sniper. Jadi posisikan diri kita sebagai pembeli. Nah ini ya, untuk mengisi ini sebenarnya lah ini interaksi ini. Jadi untuk derma roller itu untuk kecantikan ya, untuk menghaluskan kulit, kira-kira itu kalau Anda sebagai pembeli itu Anda sebagai cewek atau cowok, nah itu ya. Lalu kira-kira usianya berapa untuk menggunakan itu, cocok atau enggak, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kira-kira untuk beli produk derma roller tinggalnya di mana, kota gede kalau, atau ini mempengaruhi ekonomi ya, perekonomian ya kalau mungkin, atau kira-kira koneksinya cepat seperti itu ya, kalau kita internetan ada koneksinya, itu mempengaruhi kita tinggal di mana. Tinggal di pelosok-pelosok mungkin sinyalnya hilang-hilang, itu agak repot untuk menjadikan target penjualan. Lalu kira-kira untuk kecantikan itu bacanya apa aja, atau majalah ini, majalah wanita, majalah itu. Nah ini kita cari di interestnya itu sini. Jadi audiens mana, sini ya, majalahnya apa, bisa dicari di Google tentang majalah wanita ya, misal sini ya, misal. Kalau Anda masih kerepotan untuk mencari, nah ini ketika Anda mengategorikan seperti ini, untuk lalu mencari audiensnya repot, bingung ya. Nah di sini bisa cari di sini majalah Playboy, majalah bacaan wanita sehat misal seperti ya. Tuh ada tuh majalah favorit. Ini kadang ada ya, kadang ada di interest, kadang nggak ada. Seperti ini Nova, kan enak. Google, nah seperti ini ya. Nova ada nggak? Lokasi nih,
TV series, majalah mana majalah? Google, Cosmopolitan, nah ini ya magazine ya, seperti ini ya magazine Cosmopolitan Indonesia. Nah, ya seperti itu ya. Ini bacaannya apa? Nah, dicari di Google aja atau Wikipedia. Nah, Wikipedia ada tuh, Wikipedia. Jadi posisikan untuk seolah-olah kita jadi pembelinya itu seperti apa. Lalu ngidolain siapa? Nah, lalu artis, mungkin artis Korea, artis top Korea misal seperti itu ya. Indonesia, nah, artis top Korea misalnya 2016 yang terkini lah. Nah, yang terkini ada ini kan, ada artisnya apa aja, dicari aja di Google. Ketika ada yang itu, ini risetnya agak lama dan budgetnya juga gede, soalnya speed-testnya banyak. Oke, nah, lalu kerjanya di mana kira-kira, di mana dan kerjanya sebagai apa? Nah, sebagai sekretaris, sebagai manajer, ya, direktur atau apa ya? Nah, kira-kira yang untuk kecantikan itu, yang butuh kecantikan itu kerjanya di mana, kerja sebagai apa ya? Apa yang mereka benci. Jadi ini bisa digunakan untuk si naruh ya, naruh itu yang kecuali exclude ya, yang kecualikan. Ini bisa ya. Dimana biasa belanja nih tempat nongkrong, tulis aja ke sini. Nah, cari aja ke sini ya. Tuh, cari. Misalnya ini ya, top Korea. Nah, ya. Tuh, ini tulis saja seperti ini. Kadang ada di bagian ini, bagian insight. Kadang ada yang nggak ada, terus saja Psy ya, Psy. Warna cantik apa ya? Yuna SND misalnya. Yuna, nah itu kan ada tuh Yuna SND seperti itu. Ini bisa dikelompokkan sini artis misalnya. Artis ini si Yuna, terus apa lagi, Jun Jin Hyun. Nah ada, nanti masukkan ke ini satu tipe, satu aset baru ya, aset baru. Nah ini aset 6 artis ya, si Yuna, si Jin Jin Hyun. Public figure apa, artis public figure, tokoh lah, tokoh selain artis, tokoh. Brand produk, kalau misal brand kosmetik itu brandnya apa aja, cari aja di Google brand kosmetik terkenal ya, seperti itu ya, websitenya apa aja. Oke ya, diposisikan sebagai pembeli. Apa yang mereka beli, yang biasanya mereka beli selain untuk kecantikan itu yang brandnya ya, produknya apa, dan tempat tongkrongnya di mana mereka tongkrong. Nah ini film, musik, aktor yang sukai dan lain-lainnya. Jadi untuk menemukan insight baru ya, atau hobi kemarin ada lagi dan lain-lainnya, temukan ide lain. Nah ini orang paling seneng untuk cara riset itu ya. Nah dimana kalau ketika sudah berhasil kita riset untuk menemukan winning campaign ini seneng banget. Udah mencari ini si artis, ini si apa tadi, tempat tongkrong, ini buat si audiens sama kan, kerja sebagai apa, bacaannya apa ya, usianya berapa, statusnya apa ya. Ini statusnya apa juga tuh, status itu loh, menikah atau belum menikah ya, terus statusnya apa ya. Oke, seperti itu. Menggunakan HP apa ya, menggunakan HP apa, pakai HP apa, iOS atau Android kira-kira ya. Kalau banyak duitnya itu bisa iOS ya, Android. Oke, nah, seperti itu. Jadi posisikan kita sebagai pembelinya apa ya. Oke, jadi untuk teknik sniper itu seperti itu, kita bermain split test. Nah ini banyak sekali, temukan sampai banyak sekali ya, sampai aset, sampai mendapatkan winning campaign. Dimana winning campaign ini kita belum tahu, kita mendapatkan aset yang seperti apa. Ini winning campaign-nya. Nah winning campaign-nya, oke, ini winning campaign. Oke ya, sampai menemukan winning campaign apa, dicoba terus lain ya, seperti itu.
Selanjutnya saya ajarkan adalah nah ini cara riset audiens dengan teknik puzzle. Ini saya cantumkan di itu ya, kelas cara teknik puzzle. Sebenarnya gini-gini, teknik puzzle ini teknik ini adalah dengan cara mengelompokkan interest dari hasil teknik sniper. Nah, ini ya, ini kan teknik sniper, kita bisa gabungin teknik puzzle ini, bisa digabungin, bisa juga accept ya, misalnya aja accept satu bisa digabungin yang niche-nya hamil sama resep. Ini kan cocok nih, ibu-ibu hamil sama resep ya. Accept 2 atau gabungannya 3 tidak apa-apa. Ini resep kedua adalah artis apa berfigur ya, seperti ini, atau web brand produk, digabung-gabungin. Tapi jangan banyakkan ya, nanti susah kalau kita akan menemukan ini. Nah ini teknik ini. Nah ini kalau ketika kita menemukan winning campaign, kita mendapatkan ini ya. Kalau ini teknik puzzle kelemahannya seperti ini. Mana ya, warnanya naiknya apa, warnanya ya. Nah ini teknik puzzle, kita menggunakan teknik puzzle kan menggunakan 3 ini ya, 3 kelompok ya, 3 niche ya, kita nyari ke 3 niche. Nah ketika ini mungkin ada banyak salesnya, kita bingung, ini kira-kira interestnya itu yang masuk itu yang mana, yang hamil kah, yang resep makanan kah, atau yang ibu anak kah. Nah apakah seperti itu ya, kan beda niche itu, seperti itu. Jadi kelemahannya seperti itu, tapi nggak apa-apa kalau misal Anda sudah menemukan ini jebret, bisa dioptimalkan nanti di save audience ya. Ini kalau ketika ini ya, misal ini aja ujuk-ujuk kita memakai 3 niche, dapat respon baik, ini winning campaign ya, ini di save audience, di save aja, save, nggak apa-apa. Ketika itu ini lebih ngirit daripada satu walaupun nggak detail ya. Ketika kita akan men-scale up, ini lebih efektif kalau detail banget ya. Kalau bisa mengelompokkan per 3 niche ya nggak apa-apa, coba aja, yang penting kan fokusnya ada untungnya. Nah ini scale up dari apa namanya, scale up save audience dari tipe teknik puzzle-nya ya. Kalau ini langsung di sini ya, save audience diiklankan di produk kedua dengan budget juga dinaikkan ya. Ini sudah terbukti, misal ini sudah terbukti ketika kita udah mengelompokkan aset berupa ini, misalnya juga dikelompokkan lagi, misalnya seperti itu ya, ini dikelompokkan lagi, ini belum menemukan, ini udah mengelompokkan. Nah ini aset yang aset yang udah dikelompokkan ini kan bisa iklan lagi juga, aset lagi dengan teknik puzzle, split test dengan teknik puzzle seperti ini. Jadi ketika satu aset teknik puzzle dapat banyak respon ya, konversinya banyak, lalu di save. Nah, untuk hasil save audience itu diiklankan di iklan kedua berikutnya, spread ya, lalu budgetnya dinaikkan biar jangkauannya langsung luas ya. Seperti itu penjelasannya, dipahami cara beriklan yang benar ya. Nah ini jebret terakhir nih ya, cara mengiklan split test dengan budget yang minim. Oke, saya jelaskan ya. Ya, caranya adalah kita mengiklankan tipe PPE aja. Kenapa PPE? Karena minimal itu dia bisa 10.000 per hari ya, 10.000 per hari. Ini PPE aja ya, PPE aja. PPE. Lalu usianya board. Usianya board itu ini. Nah ini usianya board. Ini usia. Ini Indonesia aja, Indonesia, nggak usah kota kayak saya kemarin tuh, nggak usah kota, Indonesia aja langsung bot. Ini usianya bot, dari yang punya duit lah, jangan 18 sembuh nggak apa-apa, sampai 65 50 lah ya. Ini tergantung produknya, kalau ada kira-kira produknya untuk orang tua ya, untuk umum ya seperti umum. All ya, ini all.
Ini untuk produk umum ya, kalau produk untuk wanita ya wanita langsung, tapi usahanya bold. Ini ya, sebentar. Ini negara Indonesia, penempatannya desktop sama mobile. Jangan Instagram, kalau punya Instagram, kalau belum punya nggak usah. Gendernya kalau produk umum pilih all. Ya, ini all. Ini maksudnya ini loh, penempatannya ini loh. Nah ini placement. Nah ini kan saya seringnya mobile only karena nargetin orang-orang yang mainan HP ya. Kalau ini all aja, all device. Instagramnya dihapus saja. Nanti nyangkupnya ke ini newsfeed orang, terus halaman kanan orang ya. Dan orang yang memakai mobile, pakai PC bisa, pakai mobile bisa. Dibuat aja ini untuk budget minim ya, 10.000 per hari. Bikin 3 aset aja dulu nggak apa-apa, 3 aset dengan teknik puzzle ya. Tiap aset pakai interest teknik puzzle 3 niche. Udah saya share kan ya, pakai ini teknik puzzle ini. Nah ini lebih ngirit, nggak apa-apa, monggo dicoba aja. Tuh ya. Nah niche-nya seperti ini, cari 3 niche sampai menemukan ini winning campaign. Tapi kalau nggak menemukan winning campaign, minimal ada closing lah beberapa nanti. Walaupun iklan pertama nggak ada closing, ya fokuskan untuk mendapatkan ini ya pixel ya. Pixel. Oh ini belum saya tulis lagi ya. Nah ini dimana kita akan mendapatkan pixel juga ya. Nah ini masuk ke sini, walaupun belum ada closing, minimal udah mendapatkan pixel dan ini juga BPM yang masuk ya. Paham ya? Di sini saya gambarkan, paham sekali ya. Walaupun acak-acakan kayak gini ya. Nah seperti itu. Ini di variasi terus saja niche-niche-nya. Minimal 3-5 hari lah, 3 hari lah ya. Kalau kurang pas 5 hari. Kalau udah 5 hari memang udah nggak closing, cari interest lain ya. Seperti itu. Tampilan tuh ya sabar. Jangan iklan 3-5 hari. Setelah itu hasilnya di breakdown. Breakdown itu ini breakdown. Nah ini breakdown ya. Nah ini breakdown. Ini diklik aja dulu. Iklan ini ya, PPE saya. PP saya yang semalam ini saya iklankan 20.000 ya, breakdown. Nah ini kalau udah ya, ini kan usianya pertama kan broad ya, broad tuh umum ya 18 sampai sekitar segitu. Lalu wilayahnya, regionnya ya, klik ini misal di breakdown cari usianya berapa, gendernya apa, ini penempatan dari mana, lokasi di mana, yang konversinya banyak ya, banyak. Oke. Caranya seperti ini. Nah ini female yang banyak responnya mana, nah, ini 54, ini banyak nih 18 sampai 24 yang female. Nah persen 20, mungkin 20 sampai 24 ya, itu female responnya ya, responnya. Lalu untuk region ini karena kotanya terbatas ya, seperti ini. Nah region misal Jawa siapa Java ya, ini Jawa Tengah, Jakarta lumayan, Jawa Timur ya. Nah seperti itu, cari yang ini Java, ditulis lah 3 terbesar jangan 1 toh, 3 terbesar lah. Nah yang banyak responnya itu Java sama Jakarta, sama apa lagi, West Java, Jawa Barat ya. Regionnya apa ditulis di sini, hasilnya nanti ya. Nah yang banyak misal West Java, Java, Jakarta ya, laporannya seperti itu. Nah, usianya berapa, tulis semua nanti, ini belum 3 hari soalnya. Tulis mana sih, terus lokasi penempatannya di mana, ini udah ya, usianya berapa, lokasinya di mana, penempatannya di mana, itu sini. Placement ya, placement divide ya. Aduh kok gini ya, kecilin dulu. Nah nih tuh mobile. Oh ini memang iklan saya mobile semua ya, mobile ya. Dimana dia mengakses dari mana, Android, tablet ya. Oke, suggestion video. Suggestion video itu maksudnya kalau ketika orang menonton salah satu video, kan di bawahnya ada suggestion video dari HP itu loh. Nah bisa dilihat di suggestion video. Si Facebook itu merekam semua ya data-datanya. Nah sini mana yang paling banyak, smartphone Android newsfeednya kayak ya, diklankan jebret dengan, kalau udah menemukan semuanya, nah ini lokasi berapa ditulis, data dirangkum ya. Jadi kita akan mengiklankan
setelah mendapatkan data-data yang banyak konversinya, bikin aset baru ya, bikin aset baru aja nih, create asset ya, create asset. Create asset itu dimana ini yang sesuai tadi, yang rame mana, misal emang 20 sampai 24. Nah ini kan rame tuh, momen dua usia yang rame, 14 sampai 24 misal ya tadi ya. Lalu koneksinya apa di sini ya. Ini advertisementnya pakai apa, ini dinaikkan, gedekan, karena kita udah menemukan mini campaign. Ketika itu interestnya apa, interestnya itu diambil dari sini. Kita kan udah menemukan banyak pixel ya. Ketika udah jalan 3-5 hari, di sini udah dapat banyak pixelnya. Video ya, tuh video dan banyak nonton 300 orang tuh. Nah bisa ditampilkan ke mereka yang udah menonton video, udah yang orang-orang yang mirip, yang serupa dengan orang yang mengelek fanspage saya ini, saya tidak alami ya. Nah audiensnya dicari dari sini, jadi kita nggak akan pusing ke sini lagi, nggak mikir ke sini lagi. Jadi iklan kedua itu tinggal scale up aja ya. Kita pusingnya itu di iklan pertama, karena kita butuh split test, dimana split test itu juga bisa menyaring ini pixel sama ini kolam ya. Itu cara bermain iklan yang benar ya. Kalau kita punya data pixel hasil dari iklan satu sebelumnya, kita localize ya, kita sudah diajarkan dengan konversi banyak. Oke, budget dinaikkan. Demikian ya, paham ya? Kalau kurang paham bisa ditanyakan di grup. Untuk hitung-hitungannya ya, untuk budget iklan yang minim itu ya, misal 3 adset 10.000 per hari ya. Selama 3 hari itu nanti habisnya 3 hari 90.000, dikorbankan 90.000 untuk mendapatkan data ini pixel sama BPM. Ada yang masuk ya di follow up lagi seperti itu. 90.000 3 hari lah, 30.000 ya. Dengan kan hasil 30.000 nih, nah 30.000 udah dapat nih 30.000. Lalu iklan berikutnya jebret, dengan hasil kita beli data ini ya, pixel ini kan udah beli tuh 90.000 tadi ya. 90.000 itu beli ini pixel, itu artinya kita beli pixel seperti itu. 90.000 dikeluarkan, kita mendapatkan pixel, dimana pixel itu kita pakai untuk iklan kedua. Jadi data pixel itu untuk iklan kedua jebret 50.000 langsung, ini langsung closing, bakalan ya, banyak closing, jebret balik modal 90.000, dapat produknya untung 100.000 kan enak. Untuk balik modal ini 1 hari udah nutup, misal 100.000 udah nutup jebret. Terus iklan kedua minimal 50.000 ya, 50.000 per day ya, ini 2 hari udah nutup, 2 hari. Jadi kita butuh penjualan ROI nya penjualan 1, 2, 3 ya. Misalnya 50 hari untuk jual 3 produk ya, 3 produk dengan untung 100.000, kita bisa nutup ini iklan pertama, terus bisa nutup iklan kedua namanya nih ya, iklan selanjutnya kedua ini dengan 50.000 per day ya, minimal 3 hari juga ya. Nah disitu closing jebret iklan kedua, itu udah mantap ya, mantap punya. Kalau memang kita lihat 3 hari semakin banyak yang closing, ini bisa dinaikkan lagi sampai 100.000 lagi, 100.000 per day ya, dinaikkan lagi. Oke, dinaikkan terus. Lalu tuh kita sudah dapat aset ya dengan harga segini ya. Kalau misal 5 hari kita membeli aset tuh selama 5 hari 150.000 ya, itu membeli aset itu ya, pixel data pixel itu yang biasa gitu, kita sudah mendapatkan aset berharga, digunakan kan selling. Lalu sampai kapan kita beriklan seperti itu ya, seperti ini ya, ini sampai closingnya. Nah ini sampai ketika orang udah bosan melihat iklan kita, nah itu udah ada penurunan pembelian ya, minimal 3 hari lah, atau seminggu lah, gajar terus saja ya. Dengan demikian
kita bisa berikan lagi produk baru ya, produk baru setelah kita produk baru misalnya seperti ini. Nah ini iklan ketiga, saya cantum sini ya, nggak cukup ya. Nah ketika ini udah bosen, udah jenuh di si audiens itu ya, kok iklannya nongol terus, pada udah beli nongol terus ya. Nah ini saatnya kita ganti produk baru, jebret dengan data ini, data pixel ini ya, data pixelnya 1000-an ini. Nah ini dipakai untuk iklan berikutnya, jebret. Nah dengan produk yang berbeda tapi masih relevan, kira-kira targetnya juga seperti ini ya. Misal rok celana, jualin rok baju, nah seperti itu, atau rok apalah ya. Atau kalau saya di Derma Roller, nanti saya jualin produk tentang kecantikan lain ya, seperti itu. Ini bakal jebret lagi, jadi Anda udah mempunyai aset. Nah ketika ini Anda udah mempunyai banyak aset, Anda bisa mencoba ke produk lain dengan teknik ini. Ini jelimet, ini saya jelaskan dari video sebelumnya ya, ditonton aja lagi. Oke, demikian ya untuk video kali ini ya. Sudah saya jelaskan semua cara main iklan yang benar. Oke, saya jelaskan dengan detail. Demikian ya, semoga Anda bisa berikan dengan benar.